Oke, baik. Selamat siang. Kita bertemu kembali di pertemuan hari ini, masih dengan mata kuliah yang sama, yaitu tentang mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui. Sesuai RPS, di pertemuan kita hari ini, saya membawakan materi tentang kebutuhan dasar pasca persalinan menyusui dengan pokok bahasannya, subpokok bahasan kebutuhannya nutrisi dan cairan, ambulasi dan mobilisasi dini, eliminasi, kebersihan diri ibu dan bayi, serta istirahat dan tidur. Nah, ini yang saya bawa, tapi nanti ada lagi ya tim dosen yang lain yang akan melanjutkannya di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum saya masuk ke kebutuhan dasar penjelasannya, seperti kita ketahui, kebutuhan dasar ini sangat diperlukan oleh ibu pasca persalinan dan menyusui. Ya, kenapa dibilang sangat diperlukan? Karena tanpa ini ibunya tidak bisa mengalami proses penyembuhan yang cepat gitu. Jadi kita memang harus memberikan kebutuhan-kebutuhan yang saya sebutkan tadi. Ya, nah kita akan bahas. Nah, sebelum bahas, saya berharap tujuannya tercapai, di mana kalian mampu memahami, menjelaskan, dan menyebutkan apa saja kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pada pasca persalinan dan menyusui. Oke, paham ya tujuan akhirnya? Oke, kita masuk ke materi. Nah, sebelum saya menjelaskan, menurut kalian, apakah sama kebutuhan ibu nifas dan menyusui dengan kebutuhan ibu hamil atau berbeda? Boleh jelaskan? Ya, siapa kira-kira? Sama atau beda mereka membutuhkannya, porsinya, kecukupannya gitu. Ada yang bisa jawab? Ada? Oke, baik. Tampaknya bingung nih membedakannya ya. Oke, pada ibu nifas dan ibu hamil, kebutuhannya sama deh. Karena sama-sama mengkonsumsi yang diasupkannya nutrisinya itu sama-sama untuk pemenuhan 2 orang nutrisinya. Jadi ya masih sama gitu loh. Tidak tidak berkurang, toh sama-sama kebutuhan ibu nifas bagi ibunya untuk pemulihan, lalu nutrisinya itu pada bayinya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Sama toh waktu hamil juga kan butuh 2 asupannya harus dipenuhi untuk bayinya bertumbuh dan berkembang dalam kandungan, dan untuk ibu hamilnya ya menjaga gizinya kan gitu supaya dia tidak mengalami anemia atau kurang gizi kronik kan gitu. Kayak saya bilang sama. Oke, kita masuk ya ke nutrisi dan cairan. Nah, nutrisi yang dikonsumsi itu harus bermutu tinggi, bergizi, dan cukup kalori. Ya, karena kita tahu kalori itu bagus untuk proses metabolisme tubuh kerja, organ pemulihan, organ tubuh, dan proses pembentukan ASI. Nah, fungsinya seperti pengertian di atas ya pasti untuk pemulihan kesehatan ibu, untuk pembentukan produksi ASI, dan otomatis kalau nutrisi tercukupi ya untuk aktivitas sehari-hari supaya dia nggak lemas atau nggak capek gitu ya kan, karena kalau kita kurang nutrisi pasti juga mempengaruhi kan. Oke, jenis nutrisi di nifas itu membutuhkan kalori 2.500 sampai 2.600 kilokalori per hari. Makannya sama, 5 sampai 6 kali sehari dengan 3 kali makanan utama dan 2 sampai 3 kali makanan selingan. Sumbernya pasti harus terpenuhi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, ya, zat besi, kalsium, yodium, seng, semua vitamin A sampai E harus dipenuhi. Nah, dan ibu hamil juga diharapkan mengkonsumsi pil zat besi selama 40 hari pasca salin.
dan meminum kapsul vitamin A 200.000 IU, yaitu 2 kali pada 1 jam setelah melahirkan dan 24 jam setelahnya. Dengan cairan minimal 3 liter per hari. Itu wajib ya, nak. Lebih dari itu juga boleh, karena kan ibu menyusui kan dia yang dikeluarkan ASI. Jadi jangan sampai tubuhnya mengalami dehidrasi pada waktu dia proses pemompaan ASI. Jadi perlu cairan minimal ya. Berarti bisa lebih dari itu. Nah, untuk makanan, ada makanan yang perlu dihindari oleh ibu nifas dan menyusui. Apa saja? Makanan yang mengandung awetan, makanan yang banyak zat adiktif, makanan yang kurang bergizi, contohnya fast food, soft drink, ya kan? Makanan yang kurang matang atau tidak dikelola dengan sempurna, kopi atau coklat berlebihan, karena kan kita tahu di kopi dan coklat ada zat kayak penenang, kayak kafeinnya juga kan nggak bagus untuk ASI. Lalu makanan yang merangsang seperti cabai, merica, dan lain-lainnya ya. Karena bukan gara-gara makan itu bayinya akan mencret setelah minum ASI-nya, tapi takutnya ibunya yang mencret, jadinya ibu tidak sehat, jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi si bayinya nantinya. Nah, dampak kekurangan gizi pada ibu nifas itu jelas ya, pastinya gangguan kesehatannya akan terjadi, produksi ASI berkurang, dan pemulihan atau proses involusi uterinya lambat ya. Lalu pada bayi otomatis ya akan mengalami gangguan kesehatan juga, gangguan proses tumbuh kembang, dan bayi gampang terkena infeksi ya. Lalu kita masuk ke kebutuhan kedua tentang personal hygiene atau kebersihan diri ibu di rumah. Fungsinya itu ya pasti memberikan rasa nyaman, mencegah infeksi jelas ya, karena kalau ibu nggak bersih, apalagi ibu yang punya luka episiotomi, kalau nggak dijaga pasti terjadi infeksi. Nah, infeksi itu bisa menghambat penyembuhan luka perineum. Ya. Kita lanjut. Apa saja kebersihan yang bisa dilakukan ibu di rumah? Nah, ada banyak ya. Beberapa di antaranya yaitu dia menjaga kebersihan puting susu. Nah, apa yang harus diperhatikan? Harus diperhatikan kalau ditemui kan bayi itu mengisap menyusui. Kadang-kadang bayinya baru awal-awal menyusui itu pasti ada kayak lecet, mungkin karena kurang pandai atau posisi yang kurang tepat. Jadi kalau nggak dijaga kebersihan puting susu, itu bisa menyebabkan mastitis. Nah, kita bersihkan puting susu itu dengan air yang masak atau bisa juga dengan minyak kelapa tiap kali sebelum dan sesudah menyusui. Ya, jangan lupa setelah dibersihkan ya harus dibilas lagi dengan air hangat. Oke. Lalu selanjutnya kebersihan perineum. Nah, kebersihan perineum itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, karena mana tahu ada luka perineum bisa mencegah infeksi dengan melakukan kebersihan perineum. Ya, dia harus dianjurkan kebersihannya itu pada seluruh tubuh, terutama perineum. Kita juga ajarkan gimana membersihkannya dengan sabun dan air yang mengalir. Kita sarankan ibu untuk mengganti pembalut minimal 2 kali sehari, atau bila penuh pun nggak usah tunggu 2 kali. Kalau udah penuh boleh diganti kalau ibunya udah nggak nyaman. Ya, ingatkan ibu jika ingin membersihkan daerah genitalianya, perineumnya, dia harus mencuci tangannya dengan air dan sabun. Dan ingatkan ibu untuk tidak menyentuh luka episiotomi bila ibu punya luka episiotomi. Lalu kebersihan pada bayi, ya bayi itu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di awal kehidupannya dia hanya taunya nangis, minum, tidur, mengompol. Nah, kebersihannya itu mutlak dilakukan oleh orang tuanya. Nah, apa saja kebersihan yang perlu diberikan di rumah? Yang pasti ibunya harus kebersihan pada mata, telinga, hidung, mulut, kebersihan tubuh, kebersihan tali pusat, kebersihan genitalia, kebersihan pakaian, ya terus dijaga. Nah, dengan bagaimana? Ya dengan memandikannya, lalu membersihkannya dengan kapas yang bersih dengan air hangat pada daerah mata. Ya. Pada daerah mata. Nah, kalau pada daerah, cara bersihkannya dari ini, dengan kapas air hangat dari daerah hidung keluar.
gitu ya, dari hidung keluar. Tuh. Nah, kalau ada tanda infeksi ya segera diberitahu, segera diobati, jangan sampai terjadi bengkak, merah, ya. Kalau terjadi seperti itu segera bawa si kecil ke dokter untuk diperiksa. Nah, pada telinga juga wajib dibersihkan, tapi nggak rutin, ya. Tapi nggak rutin ya, karena kan kotoran itu bisa keluar dengan sendirinya kalau dia sudah cukup besar dan melunak. Nah, untuk lubang hidung itu bolehlah dibersihkan, tapi nggak terlalu dengan apa ya, jadi paksaan gitu, tidak. Waktu mandi sekaligus dibersihkan dengan apa namanya, dengan handuk kecil ataupun cotton bud yang lembut, ya. Nah, untuk tubuh ya cukup dengan mandi, pakai sabun, pakai sampo khusus pada bayi. Nah, untuk mulut gunakan kasa, steril, dan air hangat, ya. Potong kuku bayi, karena kuku bayi itu gampang panjang dipotong. Tali pusat wajib sampai dia sebelum tutup ya wajib dipotong, dibersihkan tali pusatnya dengan kasa dan apa namanya dikeringkan, tidak pakai air sabun, tidak juga pakai alkohol, ya. Lalu kalau dia BAK, BAB ya dibersihkan juga dengan bagus dengan kapas atau kasa yang dengan menggunakan air hangat. Nah Bu, kalau dia kencing, anak laki-laki itu kan suka kencing merembes, kena tali pusatnya kalau belum puput, silahkan diganti, tapi dibersihkan dengan air dipipir air hangat, lalu dikeringkan dengan kasa, lalu ditutup lagi dengan kasa. Nah, untuk ambulasi atau mobilisasi dini ini juga kebutuhan yang diperlukan oleh ibu segera setelah dia melahirkan. Nah, cuman pembedanya kalau postpartum 6 jam dia sudah bisa mobilisasi. Kalau dia postpartumnya yang seksio, dia itu boleh bangun dari tempat tidurnya 24 sampai 48 jam. Tapi bukan berarti dia nggak bisa mobilisasi dini, karena kan mobilisasi dini itu kan prinsipnya mulai bergerak entah miring ke kanan, ke kiri, menggerakkan kakinya, duduk perlahan-lahan sampai akhirnya nanti dia berjalan. Nah, keuntungannya apa? Sudah jelas mempercepat proses involution dan pengurangan lokea, lalu membantu proses penyembuhan luka, menghindari terjadi infeksi, ya, mengurangi resiko terjadinya konstipasi, dekubitus ataupun gangguan sirkulasi, dan mampu kalau ibu yang mobilisasi dini yang seksio dilakukan mobilisasi dini itu kemampuan berkemihnya cukup bagus ya, dia bisa cepat BAK spontan setelah lepas kateter, ya. Ini hasil penelitian, saya pernah melakukan penelitian oleh saya sendiri, di mana saya melakukan pada 2 kelompok uji dan kontrol. Yang satu kelompok itu saya lakukan mobilisasi dini, satu kelompok lagi tidak saya lakukan. Nah, pada aktivitas peristaltik usus ternyata ada perbedaan yang signifikan, di mana ibu yang saya lakukan mobilisasi dini itu perutnya nggak gembung dan sudah flat atau sudah buang angin. Terus pada kemampuan berkemih, ibu yang setelah ini pasien sampelnya pasien seksio ya. Jadi ibu yang setelah lepas kateter 3 sampai 4 jam tersebut dari lepas kateter ada perbedaan yang saya lakukan mobilisasi itu, di mana dia bisa BAK spontan pada ibu yang memang kita latih untuk mobilisasi dini. Nah, hanya saja pada proses pengurangan luka operasi itu nggak ada perbedaan ya. Ternyata antara kelompok mobilisasi dan kelompok uji itu ya nggak ada masalah untuk proses pengeringan luka operasi, di mana mungkin karena sudah kecanggihan zaman, alat yang steril, obat-obatan, jadi cepat memang proses pengeringannya, ya. Padahal sebenarnya menurut teori itu seharusnya mobilisasi dini itu sangat membantu ibu untuk melakukan proses pemulihan pada lukanya, ya. Tapi kenyataannya setelah saya teliti ternyata berbeda gitu, ya. Nah, untuk eliminasi kebutuhan selanjutnya BAK berkemih. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena saya sudah meneliti, ibu yang hospice C, setiga 4 jamnya itu dia udah bisa BAK spontan setelah lakukan mobilisasi dini. Lalu kalau pada ibu postpartum normal, baiknya 6 sampai 8 jam setelah lahiran dia sudah boleh kita anjurkan BAK spontan. Nah, apa yang kita lakukan bila ibu tidak dapat BAK spontan? Ini biasanya kasusnya lebih sering terjadi pada ibu yang postpartum normal. Ya, nggak usah takut. Kita rangsang dengan mengalirkan air keran dekat dengan klien. Kita
kompres pakai air hangat, diatasinfisis, berendam air hangat, suruh pasiennya mandi, berendam air hangat, ya kan? Itu pasti BAK-nya bisa terjadi. Tapi ada juga mungkin karena terlalu lama proses persalinan normalnya, kalau sudah penuh blasnya, tidak ada lagi cara. 3 cara ini sudah kita lakukan ya, kita melakukannya dengan kateterisasi. Nah, sebab kesulitan berkemih itu banyak ya, yang saya jelaskan tadi, berkurangnya tekan indera abdominal, otot perut yang masih lemah, ya mungkin karena pengaruh bius pada waktu persalinan seksual, ataupun terjadi odem dan uretra pada persalinan normal, itu bisa juga yang berakibat dinding kandung kemih kurang sensitif. Nah, untuk BAB atau defekasi itu kan karena ya seksual pengaruh bius itu bisa mempengaruhi, biasanya tertunda 2-3 hari pasca persalinan ya, karena tonus ototnya menurun. Nah, kalau dia mengalami kesulitan BAB, kita boleh kasih penkes agar dia banyak cairan, konsumsi makanan berserat, anjurkan mobilisasi. Nah, tapi kalau sampai dia pulang dari rumah sakit atau dari klinik kita belum BAB, bolehlah diberikan obat pencahar atau sejenis Niprola atau dilakukan plasma. Nah, hati-hati ya kalau dalam pemberian obat pencahar itu kita harus tahu ibu ini ada pada postpartum normal, hati-hati pada ibu yang mengalami jahitan perineumnya tingkat 3. Jadi kita harus paham pasien kita itu yang di episiotomi itu tingkat berapa gitu ya. Nah, untuk istirahat dan tidur, nah ini momen paling penting pada ibu nifas juga ya. Kamu harus menganjurkan ibu untuk cukup istirahat. Nah, suruh ibunya itu istirahatnya itu secara perlahan, apanya ya, pada saat dia tidur. Jangan bayi tidur dia melakukan kegiatan rumah tangganya, enggak. Untuk melakukan kegiatan rumah tangganya itu perlahan-lahan dilakukannya, jangan dipaksakan ya. Nah, efek kurang tidur itu jelas jumlah ASI berkurang, terbukti. Banyak ibu-ibu yang gagal menyusui mencapai ASI eksklusif karena jumlah ASI-nya berkurang karena kurang tidur. Ya memang kalau kita punya bayi pasti kan kita masuk ke fase tidurnya terganggu. Tapi kan tadi sudah jelas saya jelaskan, kalau mau tidur itu ya bayi tidur, kitanya tidur gitu ya. Lalu bisa depresi, stres karena nggak istirahat. Jadi dia nggak maksimal merawat bayinya gitu ya. Jadinya emosi bayinya dimarahi ya. Dan inilah deh, kalau kurang tidur ini, kurang istirahat ini pencetus loh. Kalau ada keluarga nggak memahami, pencetus terjadinya postpartum blues bisa. Nah, jadi kita perlu istirahat. Kamu aja kurang tidur kan bawaannya emosi kan, apalagi ibu nifas, ya kan? Itu dia. Oh, sudah habis. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah paham, Ibu. Oh, sudah paham ya. Oh, syukur kepada Tuhan ya, kita udah paham. Oke, baiklah. Kalau sudah paham, saya akhiri pertemuan kita. Ya, terima kasih telah hadir di pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri ya.